Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reni Nur Eriani dan Bapak Edi Puryanto, kami dari kelompok 4, di sini kami akan memaparkan hasil pengembangan media pembelajaran digital pada modul ajar teks deskripsi pada kelas 7 sekolah menengah pertama. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Marsyanisa Putri dengan NIM 23012. Perkenalkan, nama saya Arlin Suciapsari dengan NIM 120.162.3003. Perkenalkan, nama saya Hawalia dengan NIM 120.1623.013. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara Putri dengan NIM 1201623006. Perkenalkan, nama saya Inensi Dita Naila Devinova dengan NIM 12016230045. Baik, di sini ada modul ajar Bahasa Indonesia fase D atau kelas 7, tahun pelajaran 2022-2023, kurikulum merdeka. Yang pertama ada informasi umum, nama penyusun @tanuriani SPDMM, nama pengembang modul ada Arlin Suciapsari, Hawalia, Nabila Zahra Putri, Marsyanisa Putri, dan Inensi Dita Naila. Tahun 2022, jenjang atau kelas sekolah menengah pertama kelas 7. Alokasi waktunya 2 jam pertemuan, 1 kali pertemuan. Kompetensi awalnya ada mengetahui pengertian teks deskripsi, lalu profil pelajar Pancasila kreatif atau menghasilkan gagasan yang original. Sarana dan prasarananya ada video pembelajaran, media pembelajaran berbasis digital seperti Canva, Padlet, Quizzes, Scan QR, Bamboozle, Pickerwell, Wheel of Name, Wordwall, Google Classroom, Ideoboards, Answer Garden, dan buku bahan ajar, handphone, laptop, internet, atau wifi. Target peserta didiknya, peserta didik reguler. Model pembelajarannya luring atau tatap muka. Yang kedua ada komponen inti. Yang A ada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menuliskan teks deskripsi sederhana dengan berarti menjelaskan buku cerita dengan baik, sesuai dengan konteks dari pembaca. Yang B ada pemahaman bermakna, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan menulis. Selanjutnya, peserta didik dapat berlatih mendeskripsikan sebuah objek. Yang C ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama ada apa? Ada, pernahkah kamu membuat teks deskripsi? Yang kedua, apakah kamu memiliki kegemaran dalam membaca buku cerita? Yang ketiga, dapatkah kamu mendeskripsikan buku cerita tersebut? Yang D ada persiapan pembelajaran. Yang pertama ada materi dan bahan ajar. Yang kedua, media pembelajaran berbasis digital. Yang E, kegiatan pembelajaran. Pendahuluan dengan waktu 10 menit. Guru masuk kelas dan mengucapkan salam kepada peserta didik. Peserta didik menjawab salam. Guru menanyakan kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dan mengucapkan salam kepada guru. Lalu guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengabsen peserta didik atau presensi kehadiran. Peserta didik yang hadir akan diabsen oleh pendidik secara langsung, sedangkan peserta didik yang tidak hadir dapat melakukan perizinan dengan mengisi QR Code yang akan diberikan kepada guru di kelas dengan kertas yang ada QR Code-nya atau dengan ditampilan di grup. Berikut cara penggunaan QR Code untuk perizinan siswa. Pertama-tama bisa langsung untuk membuka kamera dan mengklik nama Mi QR Code yang ada di bawah tersebut. Otomatis akan langsung memasuki ke Google Form perizinan siswa. Nah, dalam form ini ada tanggal perizinan, bulan, tahun, lalu ada nama peserta didik, setelah itu lanjut ada kelas dan mata pelajaran yang ia akan absen, lalu alasan mengapa dia tidak bisa mengikuti pelajaran tersebut, dan memberikan surat perizinan orang tua atau surat dokter yang dikirimkan melalui file yang sudah tersedia di Google Form tersebut. Nah, selanjutnya form ini akan langsung terkirim kepada guru tersebut.
Setelah itu, guru menanyakan kabar peserta didik, lalu guru memberikan pertanyaan pemantik tentang materi yang akan diajarkan melalui media kuisis. Nah, di dalam media kuisis ini akan ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang pertama itu ada, apakah kamu mengetahui teks deskripsi? Jika iya, siswa bisa langsung menjelaskan tentang teks deskripsi yang ia tahu. Lalu ada, pernahkah kamu membuat teks deskripsi? Jika pernah, tuliskan salah satu contoh teks deskripsi yang pernah dibuatnya. Lalu, apakah kamu gemar membaca buku? Jika iya, tuliskan apa buku cerita favoritmu. Di sini peserta didik bisa langsung menjawab soal-soal pemantik dari guru tersebut. Setelah mengisi ini, guru akan memberikan umpan balik atau feedback dari jawaban peserta didik berdasarkan kuis pertanyaan pemantik yang ada di dalam kuisis tersebut. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terdapat kegiatan inti lama pembelajaran yaitu 50 menit. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik melalui PowerPoint sebelum memberikan penjelasan mengenai teks deskripsi. Kemudian, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk fokus saat guru menjelaskan materi mengenai teks deskripsi. Guru menanyakan materi untuk menjelaskan materi kepada peserta didik. Tes deskripsi, mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang SMP kelas 7. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menulis teks deskripsi secara sederhana dengan menjelaskan buku cerita yang mereka baca. Apa itu tes deskripsi? Teks deskripsi yaitu pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi yang dimaksud teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Apa saja ciri-ciri yang terdapat dalam teks deskripsi itu? Terdapat 3 ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, adanya keterkaitan dengan panca indera. Kedua, selalu menggambarkan suatu objek seperti tempat, orang, atau peristiwa. Ketiga, ada paragraf jelas, rinci, dan mudah. Lalu, bagaimana struktur deskripsi? Struktur deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Identifikasi atau bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang akan dideskripsikan. Kedua, ada deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian ini adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Ketiga, terdapat penutup. Penutup yaitu berupa simpulan atau kesan yang berhasil dari pengamatan penulis terhadap objek. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi? Jadi, terdapat beberapa kaidah kebahasaan dalam membuat teks deskripsi ini. Terdapat kaidah kebahasaan yang digunakan yaitu yang pertama, ejaan dan tanda baca. Kedua, sinonim. Ketiga, kata umum dan kata khusus. Keempat, ada kata sifat. Kelima, ada kalimat perincian. Keenam, kalimat serapan panca indera. Apa saja jenis-jenis teks deskripsi? Pertama, ada teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial itu merupakan penggambaran objek dari sudut pandang ruang dan waktu. Umumnya, objek yang dideskripsikan berupa tempat, ruangan, atau benda. Kedua, ada teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif merupakan
penggambaran objek apa adanya tanpa diberi tambahan opini atau pendapat penulis. Ketiga, teks deskripsi subjektif yang merupakan penggambaran objek dengan adanya penambahan opini pendapat penulis meliputi apa yang dilihat, didengar, maupun dirasakan. Berikut contoh teks deskripsi. Deskripsikanlah gambar berikut beserta strukturnya. Yang pertama, identifikasi. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terletak di Jawa Timur. Adalah salah satu tempat menakjubkan di Indonesia. Kawasan ini terkenal dengan gunung berapi aktifnya seperti Bromo Tengger dan Semeru, serta keindahan alam yang menakjubkan lainnya. Terdapat deskripsi bagian. Ketika Anda tiba di Taman Nasional ini, Anda akan disambut oleh pemandangan pegunungan yang indah, lembah-lembah hijau, dan lautan pasir yang luas. Gunung Bromo dengan kawah aktifnya menjadi daya tarik utama dan bisa naik kuda atau berjalan kaki untuk mencapai puncaknya dan menyaksikan matahari terbit. Pada penutup, Taman Nasional Bromo Semeru adalah salah satu keajaiban alam Indonesia yang harus dikunjungi ketika liburan. Keindahan pemandangan yang dimiliki dapat menawarkan pengalaman wisata alam yang tak terlupakan. Terima kasih telah memperhatikan. Setelah guru menjelaskan, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan materi yang akan disampaikan dalam PowerPoint secara singkat. Nah, dalam catatan, jika peserta didik tidak ada yang berkenan untuk baju, maka guru akan menggunakan media word of name untuk memilih nama peserta didik secara acak. Ini adalah nama-nama peserta didik. Jika nama yang diputar atau keluar pertama, maka dialah yang akan maju untuk mendeskripsikan ringkasan dari pemaparan materi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah peserta didik menyimpulkan materi yang secara acak, guru menayangkan contoh video mendeskripsikan sebuah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rani Karimisa dari kelas 75. Aku bakal mendeskripsikan suatu objek kesukaanku, yaitu buku novel. Buku novelku berjudul Bumi Manusia. Pengarangnya bernama Pramudia Anantatur. Penerbitnya yaitu Lentera Dipantara yang diterbitkan pada tahun 1980. Isi buku ini sekitar 535 halaman dan tebal sekitar 3 cm. Buku ini memiliki warna hijau, krem, dan hitam. Gambar covernya memiliki gambaran pada tahun 80-an. Pada gambar itu terdapat seorang perempuan yang sedang menaiki dokar atau yang sering kita sebut sebagai delman. Dokar itu berwarna coklat yang terbuat dari kayu jati dan kudanya berwarna putih. Buku itu menceritakan tentang perjuangan tokoh Mengge melawan diskriminasi Belanda.
Aku sangat suka buku itu. Lembaran buku itu terbuka, seakan-akan memanggilku untuk membacanya. Setiap malam aku membacanya untuk mengisi waktu senggangku. Jika teman-teman tertarik dengan buku novelku, jangan lupa membacanya ya. Dadah! Baik, setelah para siswa menonton, guru akan memberikan sebuah tugas video yaitu mengenai mendeskripsikan buku yang mereka baca dan akan diupload di TikTok. Lalu selanjutnya, guru melakukan icebreaking melalui website media Bamboles. Di sini terdapat dua tim. Salah satu tim akan memilih di antara 10 kotak ini. Misalnya tim satu memilih angka berapa ya? 4. Nah, maka salah satu tim akan menebak dari tebakan gambar ini. Nah, jika benar, maka yang akan mendapatkan poin. Dan tim 2 akan menjawab salah. Dan tidak akan mendapatkan poin. Nomor 8, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan setelah peserta didik memperhatikan pemaparan tentang tes deskripsi pada salindia PowerPoint yang sudah dipaparkan oleh guru, kemudian peserta didik melakukan tanya jawab terkait teks deskripsi menggunakan media Padlet. Tautan atau link Padlet akan diberikan oleh guru, lalu peserta didik dapat langsung mengklik link tersebut tanpa harus login. Klik. Nah, ketika para peserta didik sudah berada di tampilan seperti ini, peserta didik dapat langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam Padlet ini dengan cara klik tanda plus, lalu di sini ada subjek. Subjeknya itu dapat diisi dengan nama dan nomor absennya. Nah, kemudian di sini peserta didik dapat mengetik jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan di sini. Dan pertanyaan pertama ini adalah, menurut pemahaman kalian, apa yang dimaksud teks deskripsi? Peserta didik dapat mengetik. Dan akan muncul seperti ini, kemudian peserta didik dapat mengklik publish. Setelah itu, jawaban peserta didik akan muncul dan akan ketahuan oleh guru dan teman-teman peserta didik lainnya. Nah, begitu juga seterusnya dengan cara yang sama dengan menjawab pertanyaan berikutnya yaitu di nomor 2 sampai 4. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya, sebelum guru memberikan tugas kepada peserta didik, guru akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok melalui media Picker Wheel. Berikut ini merupakan link media Picker Wheel untuk pembagian kelompoknya. Nah, jumlah siswa di kelas ada 36, maka guru akan membaginya menjadi 6 kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 6 orang. Di sini sudah tersetting untuk
jumlah anggotanya, jumlah murid satu kelasnya ada 36, jumlah kelompoknya ada 6, dan maksimal orang per kelompok itu ada 6 juga. Nah, langsung aja kita mulai untuk mencari siapa saja siswa yang masuk kelompok-kelompoknya. Ini akan masuk secara acak ya anggota kelompoknya. Dan sudah jadi ini adalah 6 anggota kelompok secara acak yang sudah dipilih melalui media picker wheel. Nah, selanjutnya guru akan meminta peserta didik secara berkelompok untuk mengerjakan tugas teks deskripsi yang bertema buku cerita. Nah, guru akan menentukan kelompok mana yang dapat lebih dulu memilih buku yang akan dideskripsikan melalui media word wall. Nah, ini dia media word wall-nya. Kita akan menggunakan model kartu. Nah, seperti ini. Nah, untuk media kartu ini, kita bisa langsung klik deal untuk menunjukkan kelompok mana yang akan maju lebih dulu. Dan yang kelompok mana yang dapat memilih buku terlebih dahulu, yaitu kelompok 2, dilanjutkan dengan kelompok 3, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 4, dan yang terakhir kelompok 1. Dan yang terakhir, ini kelompoknya bisa juga diacak seperti mengocok kartu. Nah, setelah sudah ditentukan, peserta didik akan memindai QR Code yang berisi buku yang akan dideskripsikan sesuai urutan yang telah diperoleh sebelumnya melalui media word wall. Buku cerita yang akan dideskripsikan oleh setiap kelompok peserta didik dapat diakses melalui QR Code yang dilampirkan dalam aplikasi Canva berikut ini. Nah, aplikasi Canva-nya bertampilan seperti ini. Di sini ada perintah untuk pindai QR Code berikut ini untuk mendapatkan buku cerita. Nah, di sini ada QR Code yang tersedia, jadi kelompok 2 yang sudah terpilih pertama kali untuk memindai buku cerita. Nah, untuk memindainya itu dengan cara seperti ini. Pertama, bisa klik Chrome, masuk Chrome, lalu klik icon tanda kamera untuk memindai barcode-nya. Nah, di sini pindai barcode, lalu klik link yang muncul, lalu ini ditunggu saja sampai proses pemindaian barcode selesai. Setelah selesai akan muncul buku cerita yang berjudul Si Cemong Cowak. Nah, buku yang berjudul Si Cemong Cowak ini adalah buku yang berasal dari buku cibikemdikbud.go.id. Kita mengambil buku dari sana yang sudah disesuaikan dengan jenjang siswa kelas 7. Nah, pada buku Si Cemong Cowak ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai visual, berbagai gambar pada setiap halamannya. Selain untuk mempercantik, juga memudahkan pendeskripsian, lalu juga akan memudahkan dalam pemahaman makna dalam cerita buku cerita ini. Nah, ini merupakan isi-isi dari buku cerita yang akan dideskripsikan oleh siswa. Nah, selanjutnya satu QR Code ini hanya untuk satu kelompok. Maka dari itu, apabila satu kelompok sudah memindai satu QR Code, kelompok lain tidak dapat memindai QR Code yang sudah dipindai oleh kelompok sebelumnya. Penugasan kelompok dikumpulkan oleh setiap perwakilan kelompok melalui media Google Classroom. Nah, tautan media Google Classroom yang ada di seperti ini itu dapat dibagikan oleh guru ke dalam grup kelas siswa. Langsung kita klik aja. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi Nah, di sini tuh siswa dapat mengumpulkan tugas mereka yang berupa link video TikTok oleh perwakilan kelompoknya. Selain melalui link, siswa juga dapat masuk ke Google Classroom lewat memasuki kode yang untuk dimasukkan ke dalam Google Classroom. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terdapat penutup, yaitu dengan alokasi waktu 10 menit. Guru memberikan umpan balik atau feedback dari hasil tugas dan proses interaktif para peserta didik melalui media penugasan, yaitu tadi Google Classroom.
Kemudian, guru meminta peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran, mengisi refleksi terhadap proses pembelajaran yang dilalui dengan panduan pertanyaan melalui media idea board. Setelah link refleksi ini dibagikan oleh guru, peserta didik dapat langsung menjawab pertanyaan refleksi dengan langsung mengklik link tautan idea board ini tanpa harus login. Kita klik saja di sini, peserta didik tidak harus login. Mereka langsung berada di tampilan seperti ini. Nah, caranya cukup mudah, yaitu peserta didik dapat klik tanda plus di samping pertanyaan, lalu board berwarna akan muncul seperti ini, dan peserta didik dapat langsung menjawab dengan mengetik pertanyaan refleksi sesuai dengan penggambaran suasana peserta didik saat melakukan kerja kelompok sebelumnya. Sini langsung kita coba. Di pertanyaannya ada apa hal yang menarik dari buku cerita yang kelompokmu dapatkan? Misalnya peserta didik dapat mengetik cover bukunya sangat menarik. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini akan muncul dan dapat dilihat juga oleh guru dan teman-teman. Dan begitu juga seterusnya dengan pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 dengan cara yang sama. Kemudian setelah menjawab refleksi tadi, selanjutnya itu guru bersama dengan peserta didik dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Terus guru menutup pembelajaran dan mengarahkan peserta didik untuk mengucap syukur. Dan selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya. Lanjut F, assessment formatif yang pertama ada unsur pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri selama pembelajaran. Yang kedua ada tanya jawab secara. Yang ketiga refleksi yang dilakukan peserta didik. Yang keempat tugas membuat teks deskripsi buku cerita favorit. Yang G ada pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam pembelajaran. Adapun bentuk pengayaan yang dilakukan sebagai berikut. Melaksanakan konsep tutor sebaya, di mana peserta didik yang telah mencapai kompetensi yang ditetapkan, memberi bantuan kepada rekannya yang belum mampu mencapai kompetensi yang ditetap. Yang kedua, memberikan penguatan secara mandiri melalui penugasan membuat teks deskripsi untuk menggambarkan objek lain. Selanjutnya ada kegiatan remedial yang dilaksanakan didik yang belum mampu mencapai kompetisi dari pembelajaran. Yang pertama, melalui tutor sebaya apabila peserta didik yang remedial jumlahnya tidak lebih dari 50 peserta didik di kelas. Yang kedua, bimbingan khusus apabila peserta didik yang remedial jumlahnya sedikit, 1-5 orang. Yang ketiga, dengan model dan metode yang berbeda apabila peserta didik yang remedial jumlahnya lebih dari 50% jumlah peserta didik di kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, setelah yang H, refleksi. Kemudian, terdapat juga refleksi di akhir seluruh pembelajaran pertemuan hari ini. Secara melakukan refleksi terhadap seluruh proses pembelajaran dari hari ini yang dilalui dengan panduan pertanyaan di bawah ini melalui media. Kemudian setelah link refleksi ini dibagikan oleh guru, peserta didik dapat langsung menjawab pertanyaan refleksi dengan langsung link tautan Answer Garden tanpa harus login. Ini dapat kita klik. Nah, jika sudah berada di tampilan seperti ini, peserta didik dapat menjawabnya dengan cukup mudah. Cara peserta didik dapat langsung menjawab pertanyaan dengan sesuai keadaan pembelajaran hari ini pada kolom yang tersedia. Diklik
tanda submit di sini. Kemudian akan kita coba. Di sini ada pertanyaan, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Peserta didik dapat mengetik misalnya teks deskripsi, Bu. Kemudian dapat disubmit. Nah, sini akan jawaban dari peserta didik yang melakukan yang menjawab dari pertanyaan refleksi ini. Kemudian begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi berikutnya yang tertera tadi di Word sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, begitulah pemaparan materi dari kelompok 4 tentang media pembelajaran yang kita deskripsi untuk siswa sekolah menengah pertama kelas 7. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.